Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa syubhat orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yaitu mereka yang berdoa meminta kepada penghuni kubur. Mereka beralasan bahwa namanya syirik itu ibadatul asnam. Syirik itu adalah ketika menyembah berhala saja. Sedangkan kalau bukan berhala, kata mereka itu enggak termasuk kesyirikan. Yang kita minta-mintai ini adalah wali-wali yang telah mati, orang-orang soleh. Maka ini bukan kesyirikan, karena syirik mereka sempitkan hanya nyembah berhala saja, nyembah patung saja. Maka terjadi dialog antara dia yang berbuat syirik ini dengan kita yang berusaha untuk menyadarkan dia dari kekeliruannya, bahwa apa yang dia kerjakan dari menyembah, meminta-minta kepada penghuni kubur itu syirik. Maka beliau mengatakan, katakan kepadanya bahwa coba terangkan kepada kami ma makna ibadatillah fassirha li. Coba terangkan kepada kami apa sih artinya ibadah. Ya, ibadah itu apa maknanya? Ya, tafsirkan kepada kami apa itu ibadah. Fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fa huwal matlub. Kalau ternyata dia menafsirkan ibadah sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, maka berarti memang itu yang ingin kita kejar. Kalau dia menafsirkan ibadah dengan benar sesuai dengan petunjuk yang datang dari Al-Qur'an, maka itu yang kita harapkan. Dia tahu makna ibadah. Ini yang orang yang nyembah kubur ini, dia tahu makna ibadah yang benar itu bagaimana. Para ulama banyak menyebutkan tentang apa makna ibadah. Di antaranya yang paling baik apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan ibadah maknanya adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali zahirah wa batinah. Ibadah adalah sebuah istilah yang umum, mencakup apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan lisan ataupun perbuatan anggota badan, entah itu perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Pokoknya dicintai dan diridhoi sama Allah, berarti itu bentuk ibadah. Ya.
Wa illam ya'rifuhu fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifu. Tapi kalau ternyata orang tadi yang kita tes apa makna ibadah, tapi ternyata dia nggak tahu apa ibadah itu, maka bagaimana bisa dia mengatakan saya tidak beribadah kepada wali-wali ini? Bagaimana bisa dia mengatakan demikian sedangkan dia sendiri nggak tahu apa itu ibadah? Ya. Wa in fassara dzalika bi ghairi ma'nahu bayyanta lahul ayatil wadihat fi ma'na syirki billahi wa ibadatil awthan. Tapi kalau ternyata dia ini bisa menjelaskan tentang makna ibadah, apa ibadah itu, dia bisa menjelaskannya. Tapi penjelasannya dia ini di luar apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia menjelaskan ibadah dengan salah. Ibadah itu adalah, misalnya ini, ibadah itu adalah sebuah bentuk penghambaan diri kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ya, hanya berupa hal-hal tertentu yang dia sebutkan. Tapi kalau berdoa itu umum. Berdoa itu sama seperti kita minta tolong kepada orang lain. Ya, kita butuh pertolongan kepada orang lain, kita minta tolong kepada orang tersebut. Kan itu bukan syirik. Maka sama ketika saya minta kepada penghuni kubur, minta kepada wali-wali yang telah mati, nah itu sama seperti saya minta tolong kepada Anda. Artinya masih ada syubhat di dalam dirinya. Dia serupakan antara perbuatannya minta berdoa kepada penghuni kubur diserupakan dengan minta tolong sama tetangga, minta tolong sama orang lain yang masih hidup. Maka kalau memang demikian, jelaskan kepada dia ayat-ayat yang tegas tentang apa itu syirik kepada Allah, apa maknanya syirik kepada Allah, dan apa maknanya ibadah kepada berhala itu apa. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainihi wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lahu hiya allati yunkiruna 'alaina wa yasihuna fihi kama saha ikhwanuhum haitsu qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Mereka ini yang telah menyembah kepada selain Allah, mereka beribadah kepada berhala-berhala, itulah yang persis dikerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Dikerjakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan yang mereka kerjakan di zaman sekarang ini, yaitu sama dengan yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di zaman Abu Jahal. Kesyirikan seperti itu yang kita ingkari. Dan sama orang-orang di zamannya Abu Jahal, orang-orang syirik yang di zamannya Abu Jahal, ketika kita mengingkarinya, jawaban mereka sama dengan yang berbuat syirik di zaman sekarang. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu saja yang boleh disembah, yang boleh diminta-mintai? Maka ini sesuatu yang aneh. Hanya saja nanti dibedakan. Ternyata orang-orang musyrikin di zaman dahulu itu lebih paham makna la ilaha illallah daripada orang-orang musyrikin di zaman sekarang, daripada orang-orang yang berbuat syirik di zaman sekarang. Karena orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka itu paham konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, itu paham mereka. Berat mengucapkan la ilaha illallah itu berat. Karena mereka paham konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Membuang semua yang disembah selain Allah. Gak boleh berdoa kepada selain Allah, gak boleh sujud kepada selain Allah. Paham konsekuensinya, makanya mereka gak mau mengucapkannya. Ini ayatnya, buktinya Allah mengatakan orang-orang musyrikin, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Ketika diajak sama Nabi mengucapkan la ilaha illallah, langsung yang terbetik dari pemahaman mereka bahwa la ilaha illallah mengharuskan sesembahan hanya dijadikan satu saja. Inna hadza la syai'un ujab. Oh, ini suatu hal yang aneh ini. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun.
Sesungguhnya mereka kalau diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan. Abu Jahal dan kawan-kawan ini ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Wa yaqulun, enggak maunya itu seraya mengatakan wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita disuruh meninggalkan berhala-berhala kami demi belani, demi nuruti penyair yang gila itu? Maksudnya Nabi SAW. Itu kaum musyrikin di zaman dahulu paham, makanya nggak mau mengucapkan. Ya kalau yang berbuat syirik di zaman sekarang nggak paham apa makna la ilaha illallah, makanya berani mengucapkannya. Nggak paham mereka makna la ilaha illallah ini apa. Yang penting mengucapkan saja. Ya, ketika diingkari bahwa perbuatanmu itu bertentangan dengan la ilaha illallah yang kau ucapkan, ngamuk, marah. Ya, maka dari sisi ini kata para ulama, orang-orang musyrikin mereka lebih paham dengan makna la ilaha illallah daripada yang berbuat syirik di zaman sekarang. Mereka enggak paham makna la ilaha illallah. Fa idza arafta anna hadha alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina kabir al-i'tiqad huwa asy-syirku alladhi nazala fihi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas alaihi fa'lam anna syirkal awwalin akhaffu min syirki ahli zamanina bi amrayn. Kata beliau, katakan kepada dia, kepada yang menyembah kubur ini, kalau kau sudah tahu bahwa yang disebut atau yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang dengan sebutan kabirul i'tiqad, yaitu keyakinan yang pokok. Ya, keyakinan yang pokok. Orang-orang musyrikin itu yang ada di zaman sekarang, mereka itu menyebut perkara-perkara akidah dengan istilah-istilah yang aneh-aneh. Perkara-perkara akidah itu mereka namakan dengan perkara atau dengan istilah-istilah yang aneh, nggak dikenal oleh para ulama-ulama dari zaman dahulu. Mereka menyebut perkara akidah itu adalah filsafat Islam. Isinya berkaitan dengan akidah-akidah, tapi nyebutnya itu dengan sebutan filsafat Islam. Padahal nama-nama yang dipakai oleh para ulama untuk menyebutkan tentang perkara akidah, diantaranya al-iman. Akidah itu bagi ahli sunnah maknanya atau istilahnya disebut dengan al-iman, disebut juga dengan i'tiqad, disebut juga dengan keyakinan, kemudian juga disebut dengan usuluddin, pokok-pokok agama. Ini istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama dari zaman ke zaman. Adapun ahli bid'ah, mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan, mereka punya istilah-istilah sendiri. Di antaranya orang-orang musyrikin di zaman sekarang punya istilah kabirul i'tiqad untuk menamai kesyirikan. Ya, untuk menyebut kesyirikan. Keyakinan yang mereka sebut dengan kabirul i'tiqad, misalnya meminta kepada penghuni kubur, menjadikan mereka sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah, itulah kesyirikan sesungguhnya. Apa yang mereka sebut dengan itu kabirul i'tiqad, itulah kesyirikan sesungguhnya yang Al-Quran turun menjelaskan kesyirikan itu. Allah mengatakan ayat-ayat tentang kesyirikan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik, ya syirik itu, ya kesyirikan yang mereka lakukan itu. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia di zaman beliau. Apa yang mereka perangi? Kenapa manusia itu diperangi? Ya karena kesyirikan yang sekarang dikerjakan oleh manusia itu. Maka ketahuilah, kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang di zaman sekarang dari dua sisi, dari dua alasan.
Alasan yang pertama, annal awwalin la yusyrikuna wa la yad'una al malaikata wal awliya'a wal awthana ma'allahi illa fir raha wa amma syiddah fayukhlisuna lillahi du'a. Dari sisi yang pertama, kenapa orang syirik di zaman dahulu lebih ringan daripada syirik di zaman sekarang? Karena kesyirikan orang-orang terdahulu, mereka itu tidaklah berdoa meminta kepada berhala atau kepada malaikat, ya, atau kepada wali-wali. Itu hanya dalam perkara-perkara lapang, ketika kondisinya lapang, ketika kondisinya sedang tenang, tidak ditimpa musibah, tidak ditimpa bahaya, tidak dalam kondisi terjepit, mereka berbuat syirik. Tapi kalau mereka dalam kondisi ditimpa musibah, dalam kondisi terjepit, ya, dalam kondisi mereka genting, mereka ibadahnya ikhlas karena Allah. Ikhlas artinya apa? Murni untuk Allah. Ya, kalau dalam keadaan musibah, genting, ditimpa musibah, gak payu itu berhala-berhalanya itu, gak laku. Yang diminta-mintai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah musibahnya diangkat, penyakitnya diangkat, bahayanya sudah diangkat, dalam kondisi tenang, syirik lagi mereka. Ya, ini orang-orang di zaman dahulu. Allah sebutkan beberapa dalilnya. Di antaranya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-67, Allah berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Apabila kalian tertimpa mudarat di lautan, kalian jadi sesat dengan kalian berdoa kepada kalian hanya berdoa sebelumnya kalian tersesat, kemudian ketika ditimpa musibah di lautan kalian hanya berdoa kepada Allah. Jadi ketika di lautan kemudian diombang-ambingkan dengan ombak dalam kondisi genting mencekam, kalian tidak berdoa kecuali hanya kepada Dia, yaitu kepada Allah. Tapi ketika Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian minta berdoa kepada selain Allah, kalian beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, ayat yang paling tepat, maksudnya yang paling simpel, yang menjelaskan tentang kesyirikan orang sekarang lebih parah dari kesyirikan orang dahulu, itu ada di dalam surah Al-Ankabut. Ya, kalau nggak salah, di dalam surah Al-Ankabut Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ayat berapa itu? Al-Ankabut ayat 65, ya. Kata Allah, apabila mereka, ini orang-orang musyrikin di zaman dahulu, apabila mereka naik ke atas kapal, fa idza raqibu fil fulki, mengendarai kapal atau perahu dan sejenisnya, kemudian diombang-ambingkan kapal tersebut, genting ini, bingung kan itu. Apa yang mereka lakukan? Da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan murni, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Doanya hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, tapi ketika diselamatkan sama Allah di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Karena sudah enggak genting lagi. Kembali mereka berbuat syirik. Ya, bahkan dari ayat tersebut dan juga dari kisah yang dialami oleh anaknya Abu Jahal. Siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal mengalami peristiwa tersebut ketika Nabi SAW melakukan Fathu Mekah. Nabi SAW mengampuni, memaafkan semua orang-orang yang dulu pernah menyakiti dia. Idhabu fa antumut tulaqa, kata Nabi. Pergilah kalian bebas, kalian dimaafkan.
Tapi ada beberapa orang-orang yang memang tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabat, uqtuluhum wa in wajadtumuhum mu'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka 4 orang ini, meskipun kalian dapati mereka bergelantungan di kain kiswahnya Ka'bah. Harusnya nggak boleh kan bunuh di Ka'bah, bunuh di tanah haram saja nggak boleh. Ini bukan lagi tanah haram, hatta dia berlindung di kain kiswahnya Ka'bah, cekak dipateni, patenono kata Nabi. Saking beleneknya Nabi sama 4 orang ini. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, nggak dimaafkan sama Nabi SAW. Kabur Ikrimah bin Abi Jahal, ya, kabur pakai kapal ke laut, naik kapal dengan beberapa orang. Ketika di tengah-tengah perjalanan, maka datang ombak mengombang-ambingkan kapalnya. Ketika itu salah satu di antara awak kapal mengatakan kepada yang lain, inna alihatakum la tanfa'ukumul yaum. Sesungguhnya berhala-berhala kalian tidak bermanfaat bagi kalian sekarang ini. Nggak ada manfaatnya berhala-berhala kalian. Maka mereka pun berdoa hanya kepada Allah, minta diselamatkan hanya kepada Allah. Mereka berdoa, tidak minta kepada berhala-berhala, karena nggak manfaat sudah berhalanya. Di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, la in anjaitani min hadza la ataitu Muhammadan wa la adau yadi ala yadihi wa la ajidannahu afuwan karima. Ya Allah, apabila engkau menyelamatkan aku dari musibah ini, dari bencana ini, sungguh aku akan mendatangi Muhammad dan aku akan letakkan tanganku di atas tangannya, artinya membaiat dan masuk Islam. Dan sungguh aku mendapati bahwa Muhammad itu sebenarnya adalah orang yang sangat pemaaf lagi mulia. Ini musyrik ini ya, musyrik ini, anaknya Abu Jahal ini. Permusuhannya kepada Nabi dan para sahabat luar biasa. Tapi lihat ketika berdoa hanya kepada Allah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini musyrik ini, brengsek ini, bajingan ini. Tapi mintanya kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah, bukan berdoa kepada selain Allah. Orang sebrengsek ini dikabulkan doanya sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mengingkari janjinya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Tidak ditolak doanya selama memang itu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beneran dikabulkan sama Allah, dia diselamatkan di daratan, kemudian dia datangi Nabi SAW dan dia membaiat Nabi, dan Nabi pun memaafkan dia. Nabi memaafkan dia, padahal beleneknya sebelumnya sama Nabi sama Ikrimah ini, Nabi memaafkan. Ini karena doanya siapa yang terkabul? Doanya Ikrimah bin Abi Jahal terkabul. Jadilah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu jadi sahabat Nabi SAW. Nah, kalau sekelas dia, orang musyrik yang memerangi Nabi, yang kejahatannya 11-12 sama bapaknya, kalau doa kepada Allah dikabulkan, apalagi orang-orang zaman sekarang yang kesalahannya nggak separah kesalahan Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin dia ahli maksiat, mungkin dia pezina, mungkin dia pemabuk. Ya, dari dosa-dosa zina nggak mau minta kepada Allah langsung. Kenapa? Sungkan. Saya banyak dosanya. Saya hamba yang berlumuran dosa. Kalau saya minta langsung kepada Allah, saya nggak diterima. Terus gimana? Ya saya lewat wali-wali ini. Ya, saya lewat penghuni-penghuni kubur ini, saya sampaikan kepada dia biar dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, sampean enggak sebrengsek Ikrimah bin Abi Jahal. Kau enggak seburuk Ikrimah bin Abi Jahal. Kau pernah tak memerangi Nabi dan para sahabatnya? Siapa orang sekarang yang pernah perang depan sama Nabi sama para sahabat? Ada yang punya dosa seperti ini? Orang sekarang ini loh. Ada yang punya dosa enggak? Ada yang punya dosa merangi Nabi, bayangkan. Ada? Enggak ada. Kau enggak pernah memerangi Nabi, langsung depan perang sama Nabi, kau enggak pernah. Nyakiti Nabi juga enggak pernah. Apa dosamu? Maksiat. Iya. Kalau Ikrimah saja yang kayak gitu, dikabulkan doanya sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa kau minder?
Ikrimah langsung berdoa kepada Allah dikabulkan. Kenapa kok lewat kuburan-kuburan, melalui wali-wali yang telah mati? Ngapain? Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah mengijabahi semua doa selama itu doa ditujukan kepada Allah. Bahkan sampai orang syirik seperti Ikrimah bin Abi Jahal saja dikabulkan doanya sama Allah Azza wa Jalla. Dilanjutkan. Di sini beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil, intinya sama. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka berbuat syirik ketika dalam kondisi lapang. Tapi ketika dalam kondisi terhimpit, mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebutkan beberapa dalil, kita lewati saja. Faman fahima hadhil mas'alah allati waddahaha Allah fi kitabih وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة mas'alata fahman rasikhan wallahul musta'an. Kata beliau, barang siapa yang paham tentang permasalahan ini dan Allah sudah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa orang-orang musyrikin mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidaklah berbuat syirik kecuali hanya dalam keadaan lapang. Adapun dalam keadaan tertimpa musibah, dalam keadaan yang terhimpit, maka mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak berbuat syirik mereka. Ya, kalau dalam keadaan lapang. Dan mereka melupakan wali-wali mereka melupakan tokoh-tokoh mereka. Orang-orang musyrikin ini ketika diberi musibah, ketika ditimpa musibah, lupa sudah sama tokoh-tokoh mereka yang selama ini mereka mintai tolong. Ya, sama berhala-berhala mereka yang selama ini mereka minta-mintai, lupa sudah. Maka dengan demikian jelas sudah perbedaan antara pelaku kesyirikan di zaman kita sekarang dengan pelaku kesyirikan di zaman dahulu. Kalau pelaku kesyirikan di zaman sekarang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya yang lain, yaitu Al-Qawaidul Arba', annal awwalin anna musyriki zamanina aghladu syirkan asyaddu syirkan minal awwalin. Orang yang berbuat syirik di zaman sekarang lebih parah daripada orang yang berbuat syirik di zaman Nabi. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang musyrikin di zaman Nabi, mereka syiriknya cuma ketika lapang, tapi ketika ditimpa musibah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma musyriku zamanina syirkuhum daiman fir rakhai wasyiddah. Adapun orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita sekarang, kesyirikan mereka itu setiap saat. Dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan tenang atau ketika ditimpa musibah, dalam kondisi sehat ataupun kondisi sakit, orang yang ada di zaman sekarang istiqomah kesyirikannya, ya, kokoh di atas kesyirikan, tegar di atas kesyirikan dia. Orang zaman sekarang ini luar biasa, ditimpa musibah, bukannya minta kepada Allah, tapi datangnya kepada dukun, ya, datangnya kepada kuburan-kuburan keramat, ya, dikasih penyakit, bukan malah kembali kepada Allah, tambah nemen berbuat syirik. Ya, nyembelih hewan untuk tumbal dan sebagainya. Ada lagi bikin proyek jalan tol, di tengah-tengah bikin proyek jalan tol misalnya, atau gedung atau apa, ternyata ada kejadian bangunannya ambrol, menimpa pekerja-pekerja proyek itu. Ya, menimpa pekerja proyek. Ini musibah bukan? Musibah. Bukannya berdoa minta perlindungan kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak.
tambah berbuat syirik kepada Allah. Kata dukunnya, sampean kurang tumbalin. Itu minta tumbal lagi jinnya itu. Karena kalian ini bikin proyek ini ganggu rumahnya, ganggu tempat tinggalnya dia. Maka sebagai gantinya dia minta itu. Kalau enggak, ini nanti pekerja-pekerja proyek ini banyak yang mati nanti, diganggu sama jinnya ini. Nurut. Diberi sajen atau diberi tumbal dan yang lainnya. Dan itu semua dibungkus dengan istilah budaya, dibungkus dengan istilah adat. Nah itu tradisi leluhur memang seperti itu. Dulu-dulu kita ini kalau mau sesuatu, mau bikin sesuatu untuk supaya tidak mengusik penunggu-penunggu yang ada di sana, kita toleransi. Kita kasih tumbal kepada mereka, kita kasih sajen kepada mereka. Itu bentuk toleransi kita. Dari dulu memang seperti itu tradisinya. Harus dilestarikan, jangan sampai diambil sama bangsa lain. Lu PPN kalau ada bangsa lain mau ngambil. Adat-adat syirik seperti ini nggak butuh bangsa kita. Budaya-budaya yang rusak seperti ini nggak butuh budaya kita untuk dilestarikan. Buang jauh-jauh budaya-budaya yang rusak, budaya-budaya yang memang bertentangan dengan syariat. Bukan berarti Islam itu anti sama budaya, enggak. Nabi SAW nggak anti sama budaya. Kalau memang budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan akidah, maka dipertahankan. Tapi kalau budaya itu jelas-jelas bertabrakan dengan akidah, bertabrakan dengan syariat Islam, buang, nggak usah dipertahankan. Sebagian orang menuduh kita ini anti sama budaya Indonesia, tapi menjunjung tinggi budaya Arab. Nah kita jawab, hatta budaya Arab kalau bertentangan dengan Islam, ya kita buang. Apa budaya Arab biasanya? Tari-tarian Arab, apa itu? Gambus, samar. Enggak, kita haramkan kok. Hal-hal seperti itu kita tentang. Kalau kita tanya hukumnya, enggak. Nggak boleh seorang muslim, tidak layak seorang muslim ikut hal-hal seperti itu, melestarikan budaya-budaya seperti itu. Terjadi kemungkaran, campur baur antara laki dengan perempuan, mempertontonkan aurat dan yang lainnya. Budaya yang salah, budaya yang keliru, dibuang. Loh kan itu dari Arab, hatta dari Mekah. Hatta dari Mekah. Kalau memang itu bertentangan dengan syariat, buang. Yang kita ikuti bukan Arab, yang kita ikuti al-Islam. Nabi SAW. Nah, ini sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak anti terhadap budaya, namun tetap budaya itu ditimbang lagi dengan agama. Jangan kebalik, agama yang ditimbang dengan budaya. Kalau ada syariat, ajaran agama yang dijadikan timbangannya ini budaya. Wah, ini jilbab ini nggak sesuai dengan budaya kita. Karena budaya kita pakai kemben. Berarti ini buang ini, Arab ini. Nimbangnya pakai budaya. Yang benar budaya yang ditimbang dengan syariat. Ada budaya ini, cewek-ceweknya pakai kemben semua. Ditimbang pakai agama. Nggak benar. Kata agama, timbangan agama nggak benar pakaian seperti ini. Terus buang. Itu yang seperti itu sikap seorang muslim. Jadikan agama sebagai mi'yar, sebagai timbangan, sebagai mizan, bukan menimbang dengan budaya. Tapi itu perkara yang pertama. Kesyirikan di zaman dahulu lebih ringan dari kesyirikan di zaman sekarang dari sisi itu. Wal amru tsani, perkara yang kedua, annal awwalin yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'indallah, imma anbiya wa imma awliya wa imma malaikah, aw yad'una asjaran aw ahjaran muti'atan lillah laysat 'asiyatan. Orang-orang yang berbuat syirik di zaman dahulu, yang mereka sembah itu, yang mereka minta-minta itu orang-orang atau hal-hal yang dekat dengan Allah, seperti para wali atau para nabi atau para malaikat
Kalaupun mereka menyembah kepada benda seperti pohon, bebatuan, benda-benda sama batu itu tergolong makhluk yang taat kepada Allah. Ya, benda-benda itu termasuk makhluk yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena benda-benda itu nggak bisa berbuat maksiat kepada Allah, tapi mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas walladzina yad'unahum humul ladzina yahkumuna anhumul fujura minaz zina was-sariqa wa tarkis salati wa ghairi dzalik. Tapi kalau orang-orang yang berbuat syirik di zaman sekarang, yang mereka sembah, yang mereka minta-mintai, yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah adalah orang-orang yang dikenal fasik, orang-orang rusak, bajingan-bajingan, itu yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada wali katanya gak pernah sholat, kerjaannya maksiat kepada Allah, tapi ini wali, apa namanya, majdhub, ini majdhub, ini fasik. Padahal katakan kalau dia memang bukan orang gila, minimal dia orang fasik, meninggalkan sholat, ya, atau mungkin minum khamr. Kalaupun gak gila, dia fasik. Tapi ketika mati orang ini, kuburannya kayak kamar manten. Kuburannya seperti kamar manten, diminta-mintai, dijadikan sebagai wasilah tawassul untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kuburannya. Padahal dia termasuk orang yang paling fasik di dunia ini. Ya, bahkan di sebagian tempat kuburan kosong, bahkan nggak ada orangnya. Petilasan, ya. Itu yang dijadikan sebagai tujuan ibadah. Ya. Mereka-mereka yang mereka sadar sendiri, fulan ini yang diminta-mintai dulu semasa hidupnya dia ini suka berzina, dia suka mencuri, dia suka meninggalkan sholat. Disadari fulan ketika masa hidupnya seperti itu, tapi dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kata penulis, walladzi ya'taqidu fis salihi aw alladzi la ya'si mithlil khashabi wal hajari ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisqahu wa fasadahu wa yashhadu bihi. Ya, yang musyrikin di zaman dahulu, mereka beribadah kepada orang-orang soleh, wali, nabi, malaikat, atau kalaupun bukan orang soleh, mereka beribadah kepada benda-benda yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini kesyirikan orang terdahulu. Ini ahwan, lebih ringan. Tetap syirik, bukan berarti yang pertama nggak syirik, enggak, tetap syirik. Tapi lebih ringan dalam artian masih mending daripada orang-orang di zaman sekarang. Mereka berbuat syirik kepada Allah dengan orang-orang yang jelas-jelas fasik, jelas-jelas ahli maksiat, tapi kuburannya luar biasa. Ingin kita sebutin beberapa, tapi janganlah, ada kamera nanti repot. Ingin kita sebutkan beberapa, cuman nggak perlu kan pokoknya intinya nanti antum dapati ada orang-orang yang memang mereka mengakui bahwa dia ini ketika di dunia fasik, dia ketika di dunia ini adalah orang-orang ahli maksiat, namun karena labelnya wali, ketika mati kuburannya dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak di negeri kita kayak gitu, ya, nggak perlu disebutin namanya, jadi ramai kan. Kata beliau, idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhaffu syirkan min haula fa'lam anna li haula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'dhami syubahihim fa asli sam'aka li jawabiha. Kata beliau, apabila telah nampak bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu memerangi
orang-orang musyrikin yang secara akal itu masih bisa dibenarkan, yaitu mereka minta kepada malaikat misalnya. Orang musyrik zaman dahulu itu mereka minta kepada para malaikat. Secara akal, malaikat itu benar-benar ngatur alam semesta enggak? Diberi kuasa enggak oleh Allah untuk mengatur alam semesta? Iya. Meskipun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi malaikat benar-benar mengatur turunnya hujan, mengatur kehidupan dan mematikan orang, meniupkan ruh. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud, meniupkan ruh. Benar-benar malaikat diberi perkara-perkara urusan dunia oleh Allah Azza wa Jalla, pengaturan dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi secara akal memang mereka diberi kuasa seperti itu. Itu pun diperangi oleh Nabi SAW. Itu pun kesyirikannya lebih ringan daripada kesyirikan di zaman sekarang, tapi Nabi memeranginya. Nah, apalagi kesyirikan di zaman sekarang yang lebih parah daripada dahulu, lebih perlu diperangi enggak? Lebih perlu untuk diperangi. Tapi memerangi bukan berarti harus dengan senjata. Ya, minimal dibantah syubhat-syubhatnya, diingkari perbuatannya, bukan malah didukung, bukan malah disupport, enggak. Barok, berlepas diri. Ya, kalau Anda tahu misalnya ada orang yang bertanya tentang di mana makam keramat misalnya. Anda tahu bahwa kebiasaan orang-orang di makam tersebut, di kuburan tersebut adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian tanya kepada Anda, makam keramat lewat mana? Katakan tidak, aku nggak mau menjawabnya. Anda tahu padahal, katakan tidak. Karena ketika Anda mengatakan, oh lewat sana, kok ono perapatan belok kanan, terus habis itu lurus saya, kok ono tulisannya makam keramat siapa? Nah itu di situ. Meskipun Anda tidak melakukannya, tidak mensyirikkan, menyekutukan Allah dengan dia, Anda tetap mendapatkan dosa syiriknya ya, tetap. Karena di situ Anda membantu dia untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mau ngapain mas ke makam? Oh enggak, saya mau ziarah, saya mau mendoakan orang-orang yang telah mati supaya dia diampuni sama Allah, dan supaya saya juga mengingat akan kematian agar bertambah ketakwaan saya kepada Allah, bertambah keimanan saya kepada Allah. Nah ini baru alasan yang benar. Ya, tunjukkan makam banyak di sini. Di situ makam, situ makam. Nggak harus yang keramat kan? Iya, pokoknya kan ziarah namanya ziarah ya ke makam. Ngapain dipersyaratkan harus yang keramat itu loh? Tahu nggak zaman? Kalau ziarah itu memang ada syarat harus yang ke keramat. Enggak, mana saja namanya ziarah mendoakan kaum muslimin yang meninggal. Nggak harus yang keramat. Ngapain mas? Kok ke makam keramat itu? Iya, saya lagi banyak utang. Ya, banyak utang. Istri saya lagi sakit. Ya, kemudian saya juga sakit. Ya, banyak masalah saya ini. Ya, kok banyak utang ya kerja supaya lunas utangnya. Mau urusan apa ke makam keramat itu? Nah ini jangan ditunjukkan orang-orang seperti itu. Ya, karena sama saja Anda membantu dia dalam kesyirikannya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jamaah, ini masih ada syubhat lagi yang berkaitan dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, tapi insyaallah kita simpan sampai pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.